Shalom Bapak Ibu para tamu undangan yang dikasihi oleh Tuhan. Pada siang hari ini kita akan bersama-sama menjadi saksi dua keluarga yang akan dipersatukan melalui pernikahan kudus James Martin dan Elizabeth Evi Sanggam Hutagaul pada hari Kamis 16 Juni tahun 2022 pukul 12:15 di Hotel Tirta Kencana Yogyakarta. Dan saat ini mari kita sambut orang tua dari kedua mempelai. Yang pertama, orang tua dan dari mempelai pria James Martin. Ada kakak terkasih dan ibunda tercinta. Dipersilakan untuk masuk ke dalam ruangan pemberkatan. Dan yang kedua, kita sambut ibu dari mempelai wanita Elizabeth Evi Sanggam Hutagaul. Kepada ibu, waktu dan tempat dipersilahkan untuk memasuki ruang pemberkatan. Dan saat ini saya undang Bapak Ibu Jemaat untuk bangkit berdiri dan sama-sama kita sambut mempelai pria kita James Martin. Boleh berikan tepuk tangan kepada James Martin. Dan ini dia mempelai wanita kita yang berbahagia, Elizabeth Evi Sanggam Hutagaul, didampingi oleh Bapak terkasih. For he will be there, for he will be there every moment to share on this wonderful day. He has made, for he will be there, for he will be there every moment to share on this wonderful day. He has made, for he will be there, for he will be there every moment to share on this wonderful day. He has made, for he will be there, for he will be there every moment to share on this wonderful day. He has made on this wonderful day. He has made. Kami mengucap syukur Tuhan buat anugerah-Mu. Siang hari ini Tuhan adalah hari yang paling bersejarah untuk anak-Mu Jimmy dan juga Evi
yang siang hari ini Tuhan akan masuk di dalam peneguhan pernikahan. Itu sebabnya Tuhan, kami undang Engkau Tuhan ada di tempat ini, Engkau yang berdaulat, bahkan Tuhan yang ambil alih seluruh acara ini, sehingga sungguh-sungguh Tuhan acara ini boleh berjalan dengan baik, sesuai dengan rencana dan sesuai dengan anugerah yang Tuhan Kau berikan di dalam setiap kehidupan kami semua. Terima kasih Tuhan, kami siap memulai rangkaian ibadah peneguhan pernikahan kudus antara Jimmy dan juga Evi. Terima kasih Tuhan, yang mengucap syukur. Haleluya, amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara semuanya. Shalom, selamat siang. Nah, tentunya ini adalah momen yang sudah ditunggu-tunggu oleh Jimmy maupun Evi, ya, sudah direncanakan sudah jauh-jauh hari, ya, melewati berbagai tantangan, ya, Jimmy maupun Evi, dan akhirnya hari ini tiba waktunya untuk waktu peneguhan pernikahan buat mereka, ya. Jangan tegang Jimmy, kayaknya tegang ini. Ya, santai saja ya. Ini adalah hari bahagia. Jadi kalian jangan tegang, kalian jangan takut ya, karena hari ini yang sudah dinanti-nantikan. Ya, tentunya Bapak dan juga Ibu yang datang dari jauh juga ya. Ini adalah hari yang luar biasa. Nah, Ibu juga ya dan Kakak. Nah, saya percaya ini adalah sesuatu yang luar biasa. Dan hari ini akan menjadi hari bersejarah secara khusus untuk Jimmy dan juga Evi. Nah, sebelum saya masuk lebih lagi, saya mau tanya, ya, kira-kira pernikahan itu mudah atau sulit? Ya, mungkin Jimmy dan Evi belum pernah seperti apa, tetapi gambarannya di dalam pernikahan itu mudah atau sulit? Kehidupan pernikahan itu mudah atau sulit? Ya, enggak mudah saudaraku. Nah, Bapak Ibu yang sudah menikah, sudah berkeluarga mungkin lebih dari 10 tahun, ya, tentunya tahu di dalam pernikahan itu enggak mudah. Sering terjadi konflik, sering terjadi gesekan, menyakiti satu dengan yang lain. Harusnya saling mengasihi, harusnya ada sukacita di dalam keluarga. Tetapi seringkali yang terjadi justru malah semakin menyakiti. Satu dengan yang lain saling menyudutkan. Itu sebabnya saya mau katakan yang namanya pernikahan itu tidak mudah. Dan kalau Bapak Ibu Saudara semua tahu, karena begitu sulitnya pernikahan, maka tidak ada yang namanya kurikulum pernikahan. Ada kurikulum pernikahan? Tidak ada. Tetapi ketika pendidikan sekolah itu ada kurikulumnya. Nah, karena begitu sulitnya, kurikulumnya saja sampai tidak ada. Nah, saudaraku, bukan hanya secara manusia, tetapi firman Tuhan juga berkata. Rasul Paulus di dalam 1 Korintus 7 ayat 28 itu berkata seperti ini, saudaraku. Tetapi jika engkau kawin, engkau tidak berdosa. Dan kalau seorang gadis kawin, ia tidak berbuat dosa. Nah, sekarang kalimat selanjutnya saudara perhatikan. Tetapi orang-orang yang demikian, artinya orang-orang yang kawin, orang-orang yang menimpa, yang menikah, firman Tuhan berkata seperti ini, akan ditimpa kesusahan badani. Jadi Rasul Paulus mengingatkan pada kita bahwa orang menikah itu akan ditimpa kesusahan badani. Pernikahan itu tidak mudah. Ya, nah saya mau tanya sama Jimmy sama Evi. Hari ini memutuskan untuk menikah dasarnya apa? Dasar mau menikah apa? Saling mencintai, saling suka, atau apa? Cinta enggak sama Evi? Cinta. Evi cinta enggak? Nah, cinta itu yang mendasari kalian untuk akhirnya mengambil keputusan hari ini untuk menikah. Betul ya? Tapi benar enggak pasangannya, coba ditengok. Jangan-jangan nanti ketukar loh di parkiran tadi. Benar ya? Jadi setuju ya, dalam pernikahan itu dasarnya adalah cinta. Betul ya, dasar dari
orang mau menikah itu diawali karena suka, Pak. Oh, suka itu apa? Ya suka itu orang kalau ngomong itu cinta. Nah, karena ada cinta, maka kami menyesuaikan diri satu dengan yang lain. Akhirnya kami memutuskan untuk menikah. Nah, Bapak Ibu Saudara semua setuju ya, di sini kalau menikah itu dasarnya cinta ya. Nah, tapi saya mau ajak kita, dasar dari firman Tuhan itu apa di dalam pernikahan? Nah, kalau kita melihat tadi, kita ngobrol, oh ternyata dasarnya itu saling mencintai. Nah, tapi saya mau ajak kita melihat dasar firman Tuhannya apa di dalam pernikahan. Saya akan bacakan Amsal 24 ayat 3 dan 4. Firman Tuhan berkata seperti ini Bapak Ibu, dengan hikmat rumah didirikan, dengan kepandaian itu ditegakkan, dan dengan pengertian kamar-kamar diisi dengan bermacam-macam harta benda yang berharga dan menarik. Ternyata firman Tuhan di sini disebutkan dengan hikmat rumah itu didirikan. Rumah ini berbicara tentang pernikahan. Jadi yang namanya pernikahan itu harus didasari dengan hikmat. Kemudian juga dituliskan dengan kepandaian. Bahkan di sini dikatakan dengan pengertian kamar-kamar itu diisi. Jadi saudaraku, menurut firman Tuhan, dasar pernikahan itu adalah harus punya hikmat, punya kepandaian, dan juga punya pengertian. Nah, ternyata cinta itu enggak ditulis di dalam firman Tuhan. Nah, itu sebabnya saudaraku enggak heran anak-anak Tuhan yang menikah sekalipun jatuh cinta, setiap hari dia ngomong aku cinta dan lain sebagainya, tetapi ketika hidup tidak didasari dengan firman Tuhan, enggak heran di dalam pernikahan itu terjadi perpisahan. Enggak heran terjadi yang namanya perceraian. Bahkan ketika di pengadilan ditanya, kok cerai kenapa? Padahal aku tuh masih cinta loh sebetulnya. Aku tuh masih sayang loh, tapi aku sudah gak bisa hidup. Artinya sekalipun bercerai pun cintanya masih ada loh Bapak Ibu Saudara. Kenapa kok bisa? Karena hidupnya tidak didasari dengan hikmat, kepandaian, dan pengertian. Nah, sekarang pertanyaannya, hikmat yang seperti apa yang diperlukan? Kepandaian maupun pengertian yang seperti apa yang harus dijaga supaya keluarga, supaya rumah tangga itu berjalan dengan baik. Nah, sebelum itu haruslah kita tahu juga ini rencana Tuhan, pernikahan itu harus seperti apa. Ya, dasarnya tadi hikmat, kepandaian, dan pengertian. Nah, sekarang kita harus tahu. Ya, Jimmy maupun Evi harus tahu pasangan hidup itu harus seperti apa yang Tuhan mau. Nah, seringkali kita ini nekat saudaraku. Asal seneng, asal suka ya sudah nikah. Tetapi enggak dengar suara Tuhan. Nah, berapa banyak tabrak dulu ketika ada masalah, ada pergumulan baru tanya Tuhan. Ya, nah sekarang kita mau lihat pasangan hidup seperti apa yang Tuhan mau dalam hidup kita. Tadi diingat ya, dasar firman Tuhan tadi, dasar di dalam pernikahan itu ada hikmat, kepandaian, dan pengertian. Nah, sekarang kita maju lagi, pasangan hidup yang seperti apa yang Tuhan mau. Saya akan bacakan di dalam Kejadian 2:18. Tuhan Allah berfirman, tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Aku akan menjadikan penolong baginya. Penolong ini apa saudaraku? Ini pasangan hidup. Ini adalah pasangan hidup. Ini adalah seorang istri yang Tuhan berikan buat suaminya. Tuhan berkata, aku akan memberikan baginya penolong baginya. Kalimat selanjutnya sudah perhatikan, yang sepadan dengan dia. Jadi pasangan hidup yang Tuhan mau adalah pasangan hidup yang sepadan. Nah, sepadan itu apa? Sepadan itu bukan berarti harus dengan golongan yang sama, dari suku yang sama, atau dari pendidikannya yang sama, bukan. Tetapi sepadan di sini adalah kontras. Nah, kontras itu seperti apa? Kontras itu seperti ini. Saya perhatikan Jimmy pakai celana hitam, ya, kemudian outfitnya pakai warna abu-abu. Sama enggak warnanya? Enggak sama. Yang bawahnya hitam, atasnya abu-abu muda.
Tetapi kalau berdiri keren loh. Bagus loh. Betul enggak? Itulah yang dinamakan kontras. Nah Bapak Ibu harus tahu yang namanya suami dan istri itu enggak sama. Enggak sama Bapak Ibu. Seorang laki-laki mau seperti apapun enggak bisa seperti wanita. Coba dari pola berpikirnya aja beda. Ya, laki-laki banyak pakai logika. Sedangkan wanita pakainya perasaan. Si istri ngomongnya apa, suami nangkepnya seperti apa. Si istri maunya cuma curhat, tapi suaminya kasih solusi. Enggak ada masalah, tapi tiba-tiba berantem. Kenapa? Karena merasa istrinya enggak pernah dimengerti. Suaminya berpikir loh, kalau kamu tanya berarti solusi. Itu kan laki-laki. Saudaraku, kalau itu tidak diperhatikan perbedaan seperti itu, yang ada hanya konflik. Nah firman Tuhan berkata harus sepadan. Sepadan itu harus kontras. Jadi sekalipun berbeda tetapi bisa dimengerti. Sekalipun beda tetapi ketika dipersatukan itu bagus. Ketika dipersatukan itu indah. Ketika dipersatukan itu jadi berkat buat banyak orang. Nah saya mau tanya, ya mungkin buat Bapak Ibu yang sudah menikah di sini cukup lama, ya untuk bisa berdamai dengan perbedaan itu mudah enggak Bapak Ibu? Enggak mudah. Masing-masing punya ego sendiri, merasa paling benar. Nah itu sebabnya kalau tadi Bapak Ibu Saudara perhatikan di awal saya bacakan, itulah dasar pernikahan menurut firman Tuhan. Harus mempunyai apa tadi? Hikmat, harus mempunyai kepandaian, harus mempunyai pengertian. Untuk apa? Untuk bisa menghadapi perbedaan. Supaya menjadi kontras tadi itu loh Bapak Ibu. Kalau enggak punya hikmat, enggak punya pengertian, enggak punya kepandaian untuk melihat perbedaan, yang terjadi setiap hari hanya berantem terus saudaraku, hanya konflik terus. Nah saya percaya pernikahan itu adalah impian seseorang untuk masuk dalam kehidupan yang bahagia. Betul ya? Mungkin waktu kecil merasa hidupnya banyak kurang, waktu kecil merasa kurang ini itu dan lain sebagainya. Tetapi setiap orang pasti punya mimpi. Mimpinya apa? Besok kalau aku menikah, hidupku bahagia. Aku ketemu dengan putri yang cantik untuk dijadikan istri, ketemu dengan sang pangeran untuk dijadikan suami. Itulah pernikahan, didambakan setiap orang. Nah tapi saudaraku, kalau kita tidak bisa mengerti perbedaan itu, tidak bisa berpikir dengan baik, tidak punya hikmat, tidak punya pengertian, tidak punya kepandaian untuk mensikapi perbedaan itu. Nah saya mau tanya, pernikahan itu menjadi sebuah impian yang nyata atau neraka yang nyata saudaraku? Enggak nyaman di dalam pernikahan. Itu sebabnya minta hikmat daripada Tuhan. Minta pengertian daripada Tuhan, minta kepandaian supaya Tuhan itu tunjukkan, supaya Tuhan itu ajar, bisa memahami, bisa mengerti yang namanya perbedaan laki-laki dan juga seorang wanita. Nah tentunya di sini untuk Jimmy dan Evi harus tahu perbedaan itu. Ya, mungkin seringkali yang terjadi seperti itu aja kok tidak mengerti. Sudah diomongin seperti ini kok diulang dan lain sebagainya. Ya harus berhikmat, harus mempunyai pengertian satu dengan yang lain. Nah itu adalah dasar dari sebuah pernikahan. Nah saya berdoa Jimmy maupun Evi bisa menerima satu dengan yang lain. Apa yang menjadi kekurangan Jimmy, ya Evi akan memperlengkapinya. Sebaliknya, apa yang menjadi kekurangan, yang menjadi kekurangannya Evi, Jimmy juga akan memperlengkapinya. Bukan saling meminta, tetapi saling memberi, saling memperlengkapi. Itulah yang namanya pernikahan. Nah sekarang kita lihat lagi apa tujuan Tuhan. Tujuan Tuhan di dalam pernikahan itu apa? Saya akan bacakan di dalam Kejadian 2 ayat 24.
Sebab itu seorang laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya sehingga keduanya menjadi satu daging. Nah, ini tujuan pernikahan di dalam Tuhan. Ada kesatuan, dua menjadi satu. Itu sebabnya firman Tuhan juga berkata seperti ini, saudaraku, di mana ada kesatuan, berkat Tuhan itu dicurahkan. Nah, kalau saudara rindu, ya secara khusus Jimmy dan juga Evi rindu pernikahan, keluargamu diberkati Tuhan, penuh dengan urapan Tuhan, ya menerima mujizat demi mujizat, penyertaan Tuhan itu sempurna dalam keluargamu. Enggak ada cara lain, harus ada kesatuan. Nah, kesatuan itu bukan berbicara tentang tinggal serumah, bukan hanya tinggal sekamar, tetapi yang namanya kesatuan itu berbicara tentang hati. Ya, berantem selama berhari-hari, diem-dieman selama berminggu-minggu, boleh enggak? Enggak ada larangannya, tetapi itu bukan kesatuan. Ya, masih tinggal serumah tapi enggak ngomong, itu bukan kesatuan. Enggak bisa mengerti satu dengan yang lain, itu bukan kesatuan. Nah, mungkin saudara berkata, Pak, di sana itu pisah ranjang tapi tetap diberkati sama Tuhan, bisnisnya makin maju, ekonominya makin baik. Nah, saudaraku, saya akan mau sampaikan, berkat Tuhan itu bukan hanya masalah materi saja, tetapi berkat Tuhan itu sukacita. Berkat Tuhan itu juga damai sejahtera. Berkat Tuhan itu juga kesehatan. Nah, termasuk juga materi. Itu sebabnya saya tidak setuju kalau ngomong di sana enggak takut akan Tuhan, tiba-tiba materinya semakin melimpah, terus ngomong itu diberkati, belum tentu. Ya, ada orang diberkati secara materi luar biasa, tetapi sakit-sakitan terus. Ya, atau yang enggak sakit-sakitan, berkatnya luar biasa, tapi mau makan ini enggak boleh, ini enggak bisa karena kolesterol, karena asam urat, karena nanti jantungnya bengkak, karena nanti hipertensi dan lain sebagainya. Saudaraku, itu bukan berkat. Nah, yang namanya berkat itu saudara terima dari Tuhan, baik itu materi, sukacita, damai sejahtera, dan juga satu hal lagi, berkat-berkat untuk bisa menikmati berkat-berkat materi. Itu berkat ilahi, itu berkat dari surgawi. Kalau kalian besok punya anak, ya 1 orang, 2 orang, 3 orang, mungkin anaknya mau berapa, Jimmy? 4 atau 5? Ya, anaknya mau berapa? Itu anak itu dalam kuasa Tuhan, anak itu dalam perlindungan Tuhan, anak itu sejak kecil diberkati Tuhan, menjadi anak yang pandai, itulah berkat. Nah, kalau rindu untuk terima itu semuanya, perlu yang namanya kesatuan. Ya, nah untuk kita bisa berjalan di dalam kesatuan di dalam pernikahan, itu juga perlu yang namanya komitmen. Ya, kalau ingin bahagia, kalau ingin dipersatukan terus di dalam pernikahan, perlu yang namanya apa? Komitmen. Komitmen itu apa? Komitmen itu adalah segala sesuatu yang sudah kita lakukan dan saudara pertahankan sampai akhir. Nah, nanti juga sebentar Jimmy maupun Evi akan membacakan, ya, mendeklarasikan komitmen pernikahan. Apa yang kalian deklarasikan hari ini, pegang sampai akhir. Itu komitmen. Amin. Itulah komitmen. Kemudian juga berbicara tentang komunikasi. Nah, di dalam keluarga komunikasinya harus jelas nih. Di dalam keluarga komunikasinya harus pasti. Ya, itu sebabnya kemarin saya suruh belajar juga, yuk tes bahasa kasih kalian itu apa. Supaya apa? Enggak miss komunikasinya. Yang satu bahasa kasihnya dengan hadiah, yang satu bahasa kasihnya dengan quality time. Kalau satu dengan yang lain ini enggak bisa paham, yang terjadi apa? Ribut terus. Yang satu merasa, ya kalau kasih hadiah itu wujud cintanya. Nah, kalau pasangannya bahasa kasihnya itu quality time, dia cuma ngajak pergi terus. Ya, karena dia merasa kalau bisa bareng itu menyenangkan. Nah, hal-hal seperti itu kalau tidak dikomunikasikan dengan baik dan benar, itu akan jadi konflik. Enggak akan ada yang namanya kesatuan. Nah, kemudian yang ketiga yang harus dilakukan,
di dalam pernikahan itu harus ada yang namanya kompromi. Kompromi itu apa Bapak Ibu? Kompromi itu gini, ketika ada keperluan yang harus dikerjakan oleh istrinya, sekalipun suaminya enggak senang, sekalipun suaminya enggak mau, tapi ikut mengerjakan. Itu kompromi. Nah kalau saudara Bapak Ibu renungkan hal-hal sepele seperti ini, kalau tidak dikerjakan di dalam pernikahan, yang ada apa? Enggak nyaman, berantem terus. Ya, saya mau tanya, punya hobi enggak? Cowok ini biasanya punya hobi ya. Nah, hobinya apa? Hobinya motoran Pak, hobinya riding contohnya kayak gitu. Nah saya mau tanya, kalau punya hobi motoran seperti itu, disuruh berhenti karena udah nikah, sulit atau sulit sekali? Sulit. Tetapi di satu sisi harus bertanggung jawab juga di rumah, harus standby juga untuk istrinya. Tapi di satu sisi hobinya juga harus disalurkan, kalau enggak depresi Pak, stres. Solusinya gimana? Nah ketika istri bisa memahami, mengerti, oh oke, kalau mau reading tak temeni. Ini contohnya saja. Itulah yang namanya kompromi. Atau apa yang dikerjakan istri? Belanjakah? Memasakkah? Ngurus rumahkah? Sekalipun itu bukan kewajiban utama seorang suami, tetapi ketika suami bisa ikut mengerjakan, menolong dan membantu, lebih senang tidak? Senang. Itulah yang namanya kompromi. Jadi untuk Jimmy dan juga Evi ya, dan juga Bapak Ibu Saudara semuanya, saya mau ingatkan bahwa pernikahan itu tentang berbicara 3 hal tadi, yaitu tentang komitmen, komunikasi dan juga kompromi. Kalau Jimmy maupun Evi lakukan 3 hal ini, oh saya percaya, ya tentunya andalkan Tuhan, jadikan Tuhan itu juru kemudi dalam pernikahan kalian, maka sukacita dalam keluarga itu akan selalu ada. Sekalipun ada masalah, sekalipun ada tantangan di dalam keluarga, tetapi bersama dengan Tuhan, keluarga yang dikemudikan oleh Tuhan itu akan dibawa mengalami terobosan demi terobosan. Amin. Nah selain itu saudaraku, di dalam keluarga, di dalam pernikahan itu harus ada yang namanya saling menghormati dan saling mengasihi. Ya, masing-masing punya tugas dan tanggung jawab sendiri. Seorang suami itu tugasnya, tanggung jawabnya apa? Mengasihi istrinya, memberikan perlindungan, memberikan rasa aman, rasa nyaman. Ini tugas suami. Ya, tugas istri adalah memberikan penghormatan, bisa menghormati suaminya. Nah, jangan kebalik-balik. Ya, jangan yang jadi bagiannya suami dikerjakan istri, yang jadi bagiannya istri dikerjakan suaminya. Jangan kebalik-balik. Nah, saya akan bacakan saudaraku pesan firman Tuhan di dalam Efesus 5 ayat 22 sampai 24. Ini untuk istri saudaraku, ini untuk Evi secara khusus ya. Dikatakan seperti ini, hai istri, tunduklah kepada suamimu seperti kepada Tuhan. Jadi harus menghormati, harus tunduk taat kepada suaminya seperti kepada Tuhan. Kemudian di ayat 23 dikatakan, karena suami adalah kepala istri, sama seperti Kristus adalah kepala jemaat. Dialah yang menyelamatkan tubuh. Karena itu sebagaimana jemaat tunduk kepada Kristus, demikian jugalah istri kepada suami dalam segala sesuatu. Firman Tuhan berkata dalam segala sesuatu, bukan ketika di masa baiknya menghargai, menghormati, ketika ada dihormati, ketika sehat dihormati, ketika kelimpahan dihormati, bukan cuma itu. Tetapi firman Tuhan berkata dalam segala sesuatu. Apapun yang terjadi pada suamimu, firman Tuhan berkata tetap harus menghormati, tunduk taat. Itu adalah peran seorang istri. Nah, kemudian peran suami apa? Kalau tadi peran istri, peran suami ini buat Jimmy, Efesus 5 ayat 25.
Hai suami, kasihilah istrimu sebagaimana Kristus telah mengasihi jemaat dan telah menyerahkan dirinya baginya. Jadi ini tugas seorang suami, mengasihi istrinya sama seperti Kristus. Apa yang itu dilakukan Tuhan buat saudara dan saya? Mati di atas kayu salib untuk menebus dosa saudara dan saya sehingga kita terima keselamatan kekal. Itulah yang harus dilakukan seorang suami kepada istrinya. Mengasihi, memberi penghidupan, memberikan rasa nyaman, memberikan pengayoman, bahkan sampai nyawa itu taruhannya. Artinya gini, ya saya mau tanya, yang didahulukan, yang diprioritaskan kesenangan suaminya atau istrinya kalau menurut firman Tuhan ini? Harusnya mengasihi itu memberikan, berarti untuk istrinya dulu. Nah, ini yang harus dilakukan di dalam pernikahan. Saling menghormati dan saling mengasihi. Nah, pertanyaannya, mana yang mau dilakukan dulu? Menerima hormat dari istri dulu atau mengasihi istrinya dulu? Saya mau tanya. Atau sebaliknya, istrinya menerima kasih dulu dari suaminya, baru istrinya bisa menghormati suaminya. Kira-kira mana dulu yang harus dilakukan? Mana dulu? Hormati, mengasihi dulu? Bingung ya Bapak Ibu ya. Sama, ayam sama telur duluan mana? Berdebat nanti saudaraku. Yang benar gimana? Harus dilakukan bersama-sama. Nah, hari ini ketika kalian ada di tempat ini komitmen ambil keputusan untuk masuk di dalam peneguhan, di dalam pernikahan kudus. Artinya kalian memutuskan untuk mendeklarasikan menjadi pasangan suami dan istri. Mulai saat ini keduanya harus dilakukan bersama-sama. Jimmy gak bisa nunggu, wah ini Evi belum menghormati aku gak bisa mengasihi. Atau sebaliknya Evi ngomong, Jimmy gak mengasihi aku gak bisa menghormati. Gak bisa saudaraku. Hari ini, mulai hari ini harus dilakukan bersama-sama. Kenapa saudaraku? Karena seorang istri yang tidak menerima kasih dari suaminya, tidak mendapat perlakuan kasih dari suaminya, dia akan merespon dengan tidak menghormati suaminya. Itu respon secara naluri manusia saudaraku. Nah sebaliknya seorang suami yang tidak mendapatkan penghormatan dari istrinya, dia akan merespon dengan tidak mengasihi istrinya. Itu respon alami saudaraku. Nah saya mau tanya, rindu enggak pernikahannya itu bahagia sampai akhir? Amin? Harus dilakukan bersama-sama, mengasihi dan juga menghormati. Nah saya mau tanya ini yang terakhir. Kira-kira bisa enggak? Sanggup apa tidak? Mumpung belum dilanjutkan loh ini. Ya. Sanggup enggak Jimmy maupun Evi? Amin? Sanggup? Harus saling mengasihi, saling menghormati. Minta hikmat, dasarnya firman Tuhan. Hikmat, kepandaian. Ya, untuk bisa memulai kehidupan, mengerti satu dengan yang lain. Siap? Benar siap ini? Coba pandang istri, calon istrinya, coba saling memandang, siap? Mari kalau siap Jimmy dan Evi bisa berdiri, ya kita akan mendengarkan komitmen pernikahan antara Jimmy dan juga Evi. Di hadapan Tuhan Yesus Kristus dan jemaatnya, saya, James Martin Wahono, berjanji melalui peneguhan dan pemberkatan nikah ini, saya akan lebih mengasihi engkau, Elizabeth Evi Sanggauta Gaul,
sebagai istriku yang sah di hadapan Tuhan, saya berjanji dalam nama Tuhan Yesus Kristus bahwa saya bersedia mengasihimu seperti Kristus mengasihi jemaatnya, menghormati dan mendampingi dengan kasih setia saya, baik dalam suka maupun duka, dalam kelimpahan maupun kekurangan, dalam keadaan sehat maupun sakit, sampai maut memisahkan kita, yaitu sebagai suami yang takut akan Tuhan sesuai dengan ketetapan Tuhan. Demikian saya berjanji. Amin. Di hadapan Tuhan Yesus Kristus dan jemaatnya, saya, Elizabeth Evi Sanggam Hutagaul, berjanji melalui peneguhan dan pemberkatan nikah ini, saya akan lebih mengasihi engkau, James Martin Wahono, sebagai suamiku yang sah di hadapan Tuhan. Saya berjanji dalam nama Tuhan Yesus Kristus bahwa saya bersedia tunduk kepadamu seperti jemaat tunduk kepada Kristus, menolong dan mendampingi dengan kasih setia saya, baik dalam suka maupun duka, dalam kelimpahan maupun kekurangan, dalam keadaan sehat maupun sakit, sampai maut memisahkan kita, yaitu sebagai istri yang takut akan Tuhan sesuai dengan ketetapan Tuhan. Demikian saya berjanji. Amin. Dan saat ini kedua calon mempelai akan memasangkan cincin. Ya, nanti dimulai dari Jimmy yang akan memasangkan cincin kepada Evi. Cincin yang terbuat dari emas, ini melambangkan. Emas itu murni, saudaraku. Ini melambangkan cinta kasih mereka ini murni. Dan cincin yang bulat itu juga melambangkan. Bulat itu tanpa ujungnya. Cincin ini enggak ada ujungnya. Melambangkan cinta kasih Evi dan juga Jimmy itu sampai akhir, cinta yang tidak berujung. Silahkan Jimmy pasangkan cincin itu pada calon istrimu. Saya, James Martin Wahono, menyematkan cincin ini di jari manismu, Elizabeth Evi Sanggam Hutagaul, sebagai tanda cinta kasihku kepadamu dalam nama Tuhan Yesus. Saya, Elizabeth Evi Sanggam Hutagaul, menyematkan cincin ini di jari manismu, James Martin Wahono, sebagai tanda cinta kasihku kepadamu dalam nama Tuhan Yesus Kristus.
boleh berikan tepuk tangan kepada Jimmy dan Evi. Semua baik, semua baik. Apa yang telah kau perbuat di dalam hidupku, semua baik, sungguh teramat baik. Kau jadikan hidupku berarti. Dalam nama Tuhan Yesus, kami datang ke hadirat-Mu Tuhan, membawa kedua anak-Mu ini, Jimmy dan juga Evi. Tuhan, kami serahkan dua anak-Mu dalam kuasa-Mu Tuhan. Kalau sebentar Tuhan, kami akan masuk dalam peneguhan pemberkatan pernikahan kudus. Mari Tuhan, Kau sendiri yang hadiri tempat ini, Kau sendiri yang memberkati kedua anak-Mu ini. Amin. Itu sebabnya siang hari ini hamba-Mu berdoa, biarlah sungguh-sungguh Tuhan, setiap segala sesuatu yang bukan daripada-Mu, segala sesuatu yang menghalangi, yang merintangi Tuhan, bahkan kalau ada dari mereka membawa segala kutuk Tuhan, kami patahkan kutuk itu di dalam nama Tuhan Yesus. Mulai saat ini Tuhan, ambil alih Tuhan. Tuhan, Kau yang berdaulat atas kehidupan mereka berdua ini Tuhan. Sungguh-sungguh Tuhan, anugerah-Mu nyata di dalam kehidupan kedua anak-Mu. Dan saat ini dengan otoritas ilahi, aku meneguhkan dan memberkati engkau, Jimmy dan Evi, menjadi pasangan suami dan istri. Pasangan suami dan istri yang diberkati Tuhan, pasangan suami dan istri yang diurapi Tuhan, pasangan suami dan istri yang sah di hadapan Tuhan dan di hadapan manusia. Mulai saat ini, apa yang kau kerjakan, Tuhan bawa dalam keberhasilan. Amin. Engkau akan diberkati sampai kelimpahan. Amin. Bahkan keturunanmu akan menjadi anak-anak yang takut akan Tuhan. Amin. Anak yang diberkati Tuhan. Amin. Hidupmu penuh dengan anugerah dan kelimpahan. Amin. Bahkan Tuhan pegang hidupmu sungguh-sungguh. Kedua tanganmu diurapi Tuhan, kedua tanganmu diberkati Tuhan. Setiap usaha, setiap pekerjaan yang kau kerjakan, Tuhan bawa dalam keberhasilan. Melalui keluargamu, nama Tuhan dipermuliakan. Melalui pernikahanmu, nama Tuhan dinyatakan dimuliakan melalui kehidupan kalian. Diberkati, diurapi, penuh dengan sukacita, penuh damai sejahtera, kelimpahan demi kelimpahan mengalir, melimpah di dalam kehidupan kalian. Di dalam nama Tuhan Yesus. Sekali lagi boleh berikan tepuk tangan kepada Jimmy dan juga Evi. Dan saat ini Jimmy dan Evi boleh berdiri saling berhadap-hadapan. Karena saat ini adalah saatnya Jimmy dan Evi akan melakukan cium kudus. Sekali lagi boleh berikan tepuk tangan kepada Jimmy dan Evi. Oke, adapun urutannya cium kudus ini adalah yang pertama, nanti pada hitungan yang pertama silahkan melakukan cium pipi kanan nanti ya. Yang pertama cium pipi kanan, yang kedua cium pipi kiri, dan pada hitungan ketiga silahkan melakukan cium kudus. Oke, langsung saja tanpa berlama-lama mari kita mulai. 1, silahkan cium pipi kanan. Ya, 2, cium pipi kiri. Dan yang ketiga boleh sambil berikan tepuk tangan. Yang ketiga silahkan cium kudus Jimmy dan Evi. Bapak Ibu semuanya,
siang hari ini hari apa ini Jimmy? Oh, hari Kamis, masih ingat harinya ya. Hari Kamis 16 Juni pukul 12:51 saya akan umumkan di hadapan Bapak Ibu semuanya. Di sini ada satu keluarga baru, yaitu keluarga Bapak dan Ibu James Martin Wahono. Berikan sorak-sorai yang paling dahsyat. Nah, saudaraku, Jimmy ya, secara khusus Jimmy dan Evi, saya akan serahkan. Ini adalah sertifikat ya pernikahan, kemudian juga Alkitab sebagai kenang-kenangan dari gereja. Nah, saya percaya Alkitab ini nggak perlu nikah, di toko buku juga banyak ya. Tetapi masalahnya dibaca atau tidak. Nah, saya mau sampaikan, sekalipun didapat di mana-mana, di handphone juga ada Alkitab. Tetapi ini adalah manual book di dalam pernikahan kalian, manual book di dalam kehidupan kalian. Seperti tadi saya sampaikan, dasar pernikahan ada di sini. Bagaimana mengasihi istri ada di sini, mengasihi suami ada di sini. Jadi ini bukan hanya secara simbolis untuk diserahkan, ya, tapi saya berdoa Jimmy maupun Evi bisa memahami, bisa baca, bisa mengerti isi firman Tuhan. Sehingga keluarga kalian sungguh-sungguh keluarga yang diberkati Tuhan. Silakan. Ya. Baiklah. Dan Bapak Ibu Saudara para tamu undangan sekalian, inilah momen terindah dalam pemberkatan pernikahan hari ini, di mana kedua mempelai akan mengungkapkan rasa syukur dan unjuk kasihnya kepada orang tua yang telah merestui dan membimbing mereka selama ini. Di dalam doamu kau sebut namaku, di dalam harapmu kau sebut namaku, di dalam segala hal namaku di hatimu. Cintamu ayahku, takkan ku lupakan nasihatmu ibu. Hormati orang tuamu, agar lanjut umurmu di bumi. Terima kasih ayah dan ibu, kasih sayangmu padaku, pengorbananmu meneteskan peluh untuk kebahagiaanku. Tuhan lindungi ayah ibuku, dalam doa ku berseru, tetes air matamu yang kau tabur di tuai bahaya. Di dalam doamu kau sebut namaku, di dalam harapmu kau sebut namaku, di dalam segala hal
nasihatmu Ibu hormati orang tuamu agar lanjut umurmu di bumi. Terima kasih ayah dan ibu, kasih sayangmu padaku, pengorbananmu meneteskan peluh untuk kebahagiaanku. Tuhan lindungi ayah ibuku, dalam doa ku berseru, tetes air matamu yang kau tabur di tuai bahagia. Di dalam doamu kau sebut namaku, di dalam harapmu kau sebut namaku, di dalam segala hal namaku di hatimu. Tak dapat ku balas cintamu ayahku, takkan ku lupakan nasihatmu ibu. Hormati orang tuamu agar lanjut umurmu di bumi. Terima kasih ayah dan ibu, kasih sayangmu padaku, pengorbananmu meneteskan peluh untuk kebahagiaanku. Tuhan lindungi ayah ibuku, dalam doa ku berseru, tetes air matamu yang kau tabur di tuai bahagia. Terima kasih ayah dan ibu, kasih sayangmu padaku, pengorbananmu meneteskan peluh untuk kebahagiaanku. Tuhan lindungi ayah ibuku, dalam doa ku berseru, tetes air matamu yang kau tabur di tuai bahagia. Terima kasih ayah dan ibu, kasih sayangmu padaku, pengorbananmu meneteskan peluh untuk kebahagiaanku. Tuhan lindungi ayah ibuku,
Jas air matamu yang kau tabur di tuai bahagia. Kepada Jimmy, waktu dan tempat kami persilahkan. Shalom semua, selamat siang. Terima kasih buat siang hari ini, buat Tuhan Yesus Kristus yang terus menuntun langkah kami, yang terus menuntun hidup kami sampai di titik ini. Kami sungguh bersyukur kepada Tuhan. Semua setelah seizin Tuhan, semua sesuai kehendak Tuhan. Kami terima kasih untuk acara siang hari ini. Saya juga terima kasih buat Pak Freddy yang sudah memberkati kita berdua. Terima kasih juga buat tim Kak Wina semuanya yang sudah melayani kita siang hari ini. Biarlah Tuhan sendiri yang akan memberkati kita semua untuk pelayanan hari ini. Tuhan sendiri yang akan membalas semua kebaikan yang teman-teman lakuin buat siang hari ini. Terima kasih juga buat Mama yang udah mau datang jauh, kakak yang juga udah mau datang. Terima kasih untuk doanya, untuk restunya. Siang hari ini kami siap untuk menjalani rumah tangga kami dengan dukungan doa dari Mama dan kakak. Terima kasih juga buat Papi dan Mami yang udah mau datang, mau doain kita, mau memberi restu buat kita berdua. Biarlah doa restu itu terus kami pegang. Amanat-amanat yang Mami Papi kasih akan kami pegang, akan kami jalani dalam kehidupan keluarga kita. Terima kasih juga teman-teman tamu undangan yang udah mau hadir, yang udah turut mendoakan kita berdua. Ini keluarga kecil, biarlah melalui keluarga ini bisa menjadikan berkat buat orang lain dan juga berkat buat kita semuanya. Sekali lagi terima kasih semuanya yang sudah mendoakan kita berdoa. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Sekali lagi boleh berikan tepuk tangan kepada Jimmy dan Evi. Dan saat ini saatnya untuk Jimmy dan Evi akan memberikan persembahan sulung mereka sebagai keluarga yang baru di hadapan Tuhan. Setelah itu dapat diikuti oleh kedua orang tua mempelai. Tetapi sebelumnya mari sama-sama kita satu dalam doa. Bapa, kami mengucap syukur Tuhan pada hari yang indah ini. Kami dapat bersama-sama menjadi saksi dipersatukannya Jimmy dan Evi menjadi satu keluarga yang baru di hadapan-Mu. Saat ini Tuhan, mereka akan memberikan persembahan sulung mereka kepadamu sebagai tanda ucapan syukur mereka. Berkati persembahan mereka Tuhan, agar persembahan mereka berkenan dan menjadi berkat bagi keluarga mereka. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Segala pujian dan syukur hanya bagimu Yesus. Dengan apakah ku balas kasih-Mu? Segala hormat kemuliaan
mengucap syukur Tuhan siang hari ini. Acara berjalan dengan baik, acara berjalan dengan lancar, semua karena anugerah-Mu Tuhan. Amin. Terima kasih Tuhan, dan biarlah sukacita ini senantiasa tinggal untuk kedua mempelai, untuk kehidupan Jimmy dan juga Evi. Hamba-Mu berdoa, biarlah sungguh-sungguh anugerah demi anugerah Kau nyatakan untuk keluarga baru ini. Amin. Dan mari saudaraku, angkat kedua tangan dan terima berkat Tuhan. Diberkatilah saudara oleh Tuhan. Amin. Diberkatilah keluarga dan pernikahan saudara oleh Tuhan. Amin. Diberkatilah kesehatan dan masa depan saudara oleh Tuhan. Amin. Diberkatilah setiap usaha, pekerjaan, bahkan keuangan saudara oleh Tuhan. Amin. Dan diberkatilah apapun yang kau kerjakan di dalam Tuhan pasti berhasil. Amin. Di dalam anugerah Allah Bapa, cinta kasih Tuhan kita Yesus Kristus, persekutuan dengan Allah Roh Kudus, dari sekarang sampai selama-lamanya. Yang diberkati bersama-sama kita katakan amin. Demikianlah kita telah mengikuti dan mendukung pembelakang pernikahan dari Jimmy dan juga Evi. Dan untuk acara selanjutnya kita akan melakukan foto bersama. Bapak Ibu Jemaat bisa dipersilakan untuk duduk. Oke, kita akan melakukan foto bersama. Yang pertama adalah kedua mempelai dengan Pak Freddy sebagai pendeta yang memberkati pada hari ini. Oke. Selanjutnya kedua mempelai dengan tim pelayanan dari GBI Keluarga Allah. Waktu dan tempat dipersilahkan. Oke, selanjutnya silakan kepada kedua orang tua dari mempelai pria terlebih dahulu. Boleh berfoto bersama dengan kedua mempelai. Oke, selanjutnya kedua mempelai dengan orang tua dari mempelai wanita. Oh ya, sekalian boleh. Kedua orang tua dari mempelai pria dan mempelai Not sure if you know this, but when we first met, I got so nervous I couldn't speak. In that very moment I found the one, and my life had found its missing piece. So as long as I live, I love you, will have and hold you. You look so beautiful in white, and from now to my very last breath, this day I'll cherish. You look so beautiful in white. Mohon untuk beri tepuk tangan dari kita semua melangkah
mengiringi langkah kedua mempelai beserta keluarga menuju singgasana pelaminan. Selamat siang para hadirin yang berbahagia. Kami mengucapkan selamat datang di Tirta Kencana Hotel Yogyakarta. Senang sekali saya Afi hadir bersama-sama untuk merayakan acara penuh cinta resepsi pernikahan James dan Evi. Adapun James dan Evi telah melakukan pemberkatan janji nikah pada pukul 12 siang hari ini. Selanjutnya kita akan memasuki acara inti yaitu resepsi. Alangkah baiknya kita berdoa untuk doa pembuka dan dilanjutkan doa makan yang akan dipimpin oleh Bapak Freddy. Kepada Bapak Freddy, kami persilahkan. Mari Bapak Ibu, sebelum kita memulai rangkaian acara resepsi, kita datang pada Tuhan, kita serahkan semua acara boleh berjalan dengan baik, dengan lancar. Tuhan, kami mengucap syukur buat kasih dan anugerah-Mu. Selesai Tuhan pemberkatan pernikahan dan kami akan lanjutkan dengan resepsi Tuhan. Mari Tuhan Kau pimpin Tuhan sehingga sungguh-sungguh resepsi pernikahan siang hari ini sungguh-sungguh mendatangkan sukacita, mendatangkan kebahagiaan. Kami mengucap syukur Tuhan atas segala yang Tuhan kerjakan untuk acara siang hari ini. Kami serahkan juga Tuhan setiap hidangan, makanan dan minuman yang sudah tersedia. Mari Tuhan berkati, sucikan, kuduskan. Sungguh-sungguh Tuhan boleh mendatangkan kesehatan, kekuatan buat setiap tubuh jasmani kami. Terima kasih Tuhan, kami serahkan acara resepsi ini dalam kuasa tangan-Mu. Biarlah Tuhan sendiri yang beracara sehingga penuh dengan anugerah dan sukacita yang melimpah. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Terima kasih kepada Bapak Freddy yang telah memimpin doa. Acara selanjutnya yaitu sambutan yang akan disampaikan oleh Ibu Retno atau perwalian dari Ananda James. Kepada yang terhormat, Ibu Retno kami persilahkan. Salam, selamat siang kepada seluruh tamu undangan, juga seluruh panitia yang ada di sini. Sebelumnya saya dari keluarga mempelai pria mengucapkan terima kasih. Dan yang pertama-tama saya ucapkan terima kasih kepada Tuhan Yesus Kristus yang sudah membimbing kami dan sudah melancarkan dalam melaksanakan pemberkatan pada siang hari ini. Terima kasih juga pada Bapak Pendeta yang sudah memberkati kedua anak kami. Semoga Tuhan Yesus yang akan yang akan membalas semua kebaikannya. Juga kepada seluruh panitia yang sudah membantu untuk melancarkan dalam acara siang hari ini. Terima kasih. Saya tidak akan bicara banyak-banyak, nanti akan diteruskan sama papinya Evi, karena saya tidak bisa. Dan intinya saya berterima kasih kepada semuanya, juga para tamu undangan yang sudah hadir di tempat ini. Semoga semuanya akan diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Untuk sambutan yang kedua yang akan disampaikan oleh Bapak Victor Hutagaul selaku perwakilan dari mempelai wanita. Kepada yang terhormat Bapak Victor Hutagaul kami persilahkan. Selamat siang. Terima kasih pertama kepada Tuhan. Kalau acara pemberkatan sudah selesai, terima kasih kepada gembala dan tim yang sudah memimpin seluruh acara. Sekalipun mereka sudah tidak ada bersama kita karena kesibukan-kesibukan.
Dan terima kasih kepada seluruh undangan yang sudah hadir hari ini. Nah, terima kasih sekali lagi. Nah, dalam acara ini kami akan memberikan hanya sepenggal dari adat Batak yang menunjukkan bahwa pengantin wanita adalah putri orang Batak. Nah, nanti akan ada acara-acara lebih lanjut, tapi sebagai simbol kami akan sampaikan di sekarang ini. Mohon izin kami akan sampaikan. Yang pertama, kami akan sampaikan ini sebuah enggak duduk aja. Ini sebuah adat. Kami akan memberikan sortali. Sortali ini sering dipakai. Ini adalah melambangkan bukan hanya kehormatan, tapi adalah permohonan kepada Tuhan supaya Tuhan memberkati. Nah, sortali ada untuk pria dan untuk wanita. Nah, silakan Ma, sampaikan ini untuk pria. Ini hanya sebagai lambang. Gak ada lagunya, Bro. Nah, mungkin ini dan kepada buruh kami sampaikan juga, ini bentuknya berbeda, ya kan? Tapi sekali lagi ini sebagai lambang. Untuk pria berbentuk segitiga dan untuk wanita ya, fotokan, tolong fotokan. Begini aja gini. Begini. Oke. Oh ya. Sorry ya, jadi atau sebentar kami, biar jangan tertutup. Sini kami, biar tidak terganggu. Nah, kami akan memberikan ulos. Bisa enggak lagunya Borhat Madainang? Borhat Madainang. Kami akan memberikan ulos ini sebagai lambang. Ini hanya lambang untuk melingkupi atau menutup tubuhnya. Tuhan yang memberkati. Tubuh tusikoru
asmadaina rokap mugabe elaki dengan matua horas madaina di tongadalan nang luksahat di hutan nang kumpola marsako ai tibu doa sirang peau sian ho tondiki gumong ho me kelmadainang sayunang tangi soinang martutukian ingot martamian asa horas hamunala nana tinggal. Anakku dan Jimmy dan boruku, sini kami datang memberikan ulos sebagai simbol bahwa yang menikah ini adalah putri orang Batak. Ya, bersama. Jadi biarlah Tuhan yang memberkati. Kami hanya memohon kepada Tuhan memberkati Jimmy dan boru kami menjadi sebuah keluarga yang Tuhan berkati dengan luar biasa. Kalau kalian berdua satu hati, maka Tuhan akan memberkati. Karena di mana ada kesatuan hati, di situ ada berkat Tuhan yang luar biasa. Kalau satu hati, satu irama, satu langkah, maka Tuhan akan tunjukkan yang terbaik bagi keluarga. Sekali ambil keputusan, maka keputusan itu akan dipertahankan sampai kematian memisahkan. Bersama. Tulus ini hanya sebagai lambang Tuhan yang memberkati, Tuhan yang berikan pertolongan. Saya berikan pasa saat di Solo, saat tu betean, mengasahat tu pasat kami uloson itu, anakku Jimmy, saat mata panggabian parorasan. Artinya ini hanya pasa orang Batak. Tuhan memberkati. Mana minumannya? Ini minumlah minuman ini, air lambang sumber kehidupan. Silakan minum. Ya, air, kalau orang Batak bilang ini air sitio-tio, sumber kehidupan. Hanya Tuhan adalah sumber kehidupan. Ini hanya sebuah lambang. Bikinlah. Hat marainang uan lapoinang tubuh sikoru hat marainang tuan lapoinang tubuhan boru. Saya dipasih-pasih Tuhan mohon. Berkati Tuhan kalian berdua, biarlah Tuhan terus menyertai dan melindungi sepanjang masa. Firma Poki, bau-bau kesalungan,
firman Tobrimuna, anak kedua burukku, dari batama nama dongani hamu. Tuhan memberkati, Tuhan memberkati. Ingat. Terima kasih. Inilah sekilas adat Batak, hanya sekilas untuk menunjukkan bahwa putri kami sudah menikah. Putri satu-satunya, Tuhan sudah menetapkan Jimmy menjadi hela kami, maka kami tunjukkan bahwa inilah adat orang Batak. Bisa dipoto? Foto semua dapat dari sana. Iya Bu, iya. Kita dampingi aja. Iya. Sekali lagi beri tepuk tangan untuk kedua mempelai yang sangat berbahagia di hari ini. Terima kasih untuk Ibu dan Bapak yang telah memberikan sambutannya dan dilanjutkan penyerahan ulos. Untuk acara selanjutnya yaitu acara inti dan dipersilahkan kepada tamu undangan untuk menikmati hidangan yang telah dipersiapkan. Dan untuk pengantin dipersilakan untuk mengabadikan momen foto bersama kembali. Dipersilakan tamu untuk menikmati hidangan yang telah dipersiapkan.